Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Masnul Tariana, NIM 12020721510. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Saya akan membahas materi HAM, yaitu tentang HAM menurut Islam. HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, manusia juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Menurut Bahrudin Lopa, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip HAM. Hak asasi manusia dalam Islam seperti yang pernah dipaparkan oleh seorang ahli, yaitu Masra F. Masudi. Beliau memaparkannya ada 5 prinsip utama HAM dalam Islam, yaitu yang pertama, hak perlindungan terhadap jiwa, dan yang kedua, hak perlindungan keyakinan, yang ketiga, hak perlindungan terhadap akal pikiran, yang keempat, hak perlindungan terhadap hak milik, dan yang kelima yaitu hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia menurut Islam. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa. Yang pertama yaitu hak-hak alamiah. Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula. Yang pertama yaitu ada hak hidup. Allah menjamin kehidupan, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan mengkisos pembunuh. Bahkan hak mayat pun dijaga oleh Allah. Yang kedua yaitu ada hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat, dan antar negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain. Kemudian yang ketiga itu ada hak bekerja. Islam tidak menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, dan Islam juga menjamin hak pekerja. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada hak hidup. Islam melindungi segala hak yang diperoleh oleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Di antara hak-hak ini adalah yang pertama yaitu ada hak pemilikan. Islam menjamin
Yang pertama itu hak pemilikan. Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian yaitu ada hak berkeluarga. Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Kemudian yang ketiga itu ada hak keamanan. Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Yang selanjutnya itu ada hak keadilan. Di antara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syariah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syariah. Yang kelima itu ada hak saling membela dan mendukung. Kesempurnaan iman diantaranya ditujukan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman. Bahkan Rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi, dan saling berpaling muka. Yang keenam yaitu ada hak keadilan dan persamaan. Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat. Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Dari penjelasan di atas sudah jelas Islam sangat menjunjung tinggi HAM dalam hubungan antar manusia meskipun dibatasi oleh hubungan dengan Tuhan karena prinsip dalam Islam bahwa hak yang dipunyainya adalah pemberian Tuhan semata-mata. La haula wala quwata, tiada kekuasaan selain dari Allah. Konsep HAM yang diakui dalam Islam didasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesetaraan manusia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.